Wallahu ahad samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah. Allah telah memberikan kita nikmat begitu nikmat. Ini sore udahnya yang kemari semua undangan Habibana Rasulullah. Diundang oleh Rasulullah berkat cinta mereka dengan Nabi besar. Diundang oleh Rasulullah, diundang juga sama Abah Jani bin Abdul Ghani. Ini acara Isra Mi'raj dan sekalian hall Abah Jani bin Abdul Ghani yang ke-17. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk Habib yang punya utang, yakin utang sebelum pulang ke rahmatullah lunas. Dan kita memohon sama Allah berkat cinta kanjeng Nabi besar Muhammad, berkat cinta sama Abah Rasul, Allah mengharamkan api neraka untuk menjelat tubuh kita semuanya. Dan para habaib khususan ulun, para indatu ulun, ada yang datang atau yang berkelangan dapat hadiah cuma spesial syafaat dari Habibana Rasulullah dan meninggal dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, selawat dan salam, selawat dan salam patut kita ucapkan untuk manusia yang bujur-bujur sayang kepada umatnya, yang bujur-bujur sayang kepada juriat-juriatnya, yang bujur-bujur pemimpin. Nggak ada pemimpin yang kayak Habibana Rasul, yang sampai sekarang harum, lebih harum daripada kubur kamu. Jasanya lebih terkenal daripada para pahlawan yang begitu taat sama Allah Jalla Jalaluhu, yang ngajarin umat sama juriat untuk lebih dekat, tambah dekat. Jangan ninggalin 5 waktu, yaitu Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ulun kada lama-lama, ulun pulang dari sini langsung menuju ke Banjarmasin. Yang doakan, amin. Ulun sebenarnya lagi kurang sehat. Kemarin siang ada di Palangkaraya. Palangkaraya berselawat. Sekarang di mana dulu? Palbatu, mudah-mudahan warga sini adatnya jangan pakai batu. Ya, jangan pakai batu. Tapi ini warga Palbatu, insya Allah warga sini ada masjid besar, di mana caranya air bikin jadi bersahabat. Jangan sampai air ngamuk. Kalau udah air ngamuk karena ulah pada maksiat, ulah pada ingkar beracun, ulah cintanya cuma di mulut sama Rasulullah, air ini akan ngamuk, akan ganyang itu rumah-rumah. Jadi berkat ada juriat-juriatnya Rasulullah ini sore, berkat ada tuan-tuan guru pewarisnya Rasulullah, diajarin anak para juriat
diajarin oleh tuan-tuan guru gimana cara air nggak akan ngamuk, gimana caranya air menaklukkan air. Yang ada air, ada triliunan ikan nggak pernah habis. Sedangkan ikan kita nggak pernah kasih makan, tapi kita ambilin terus dengan gratis. Makanya maaf, warga Pal Batu, kepalanya jangan keras kayak batu. Bujur, udah masjid di tengah-tengah. Contohnya itu masjid, ada jalan Ciroto Mustaqim. Itu jalanan yang menuju masjid. Ulun tadi dibilang sama hamba Allah, Beb, ini jembatan banyak juriat-juriat Rasul dari Hadramut. Dari Hadramut pernah jalan kemari. Ulun ingat waktu ulun ke Hadramut, insya Allah nanti tanggal 4 Maret kalau Allah izinin, ulun diundang oleh Fakih Mukhadam. Ulun berangkat lagi ke Hadramut. Ulun ingat di Hadramut, di Jambal ada makam Al-Habib Imam Kutub, Habib Abdullah bin Abu Bakar Adus, sama Imam Kutub Al-Habib Muhammad Al-Haddad. Itu kalau kita nyebrang tuh, insya Allah yang nyebrangin ya mudah-mudahan bebas api neraka. Ini Habib sangat yakin yang nyebrang menuju masjid dibebasin api neraka. Cuma Nabi minta maaf, mentang-mentang dibebasin api neraka, nggak pada sholat, pada minum berzina, pala lumayan. Bujur, bilang apa? Semua umatku akan masuk surga, tapi ada yang nggak mau. Bujur, yang gimana? Yang nggak taat sama Allah, sama nggak taat sama kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan panitia khususnya, ya panitia khususnya yang bikin acara ini sore, acara Isra Mi'raj dan acara Hol Abad Bulus Kumpul yang ke-17. Kita doakan biar semuanya panjang umur, biar dikasih keberkahan, dan mudah-mudahan terus acara-acara dimanapun seperti ini lebih mewah lagi. Ini mewah tapi lebih mewah lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini nyata, ini kembang pink. Tuh ada tasbih pink. Karena Habib tadi bawa warna pink. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Takbir. Habib minta maaf, para habaib, para tuan-tuan guru adalah aset negara. Maaf, aset negara jangan disakitin. Kalau nggak ada para habaib, nggak ada tuan-tuan guru, seperti tangan kita satu buntung nyaman kadang, kaki buntung nyaman kadang, mata picek nyaman nggak, kupingnya ini satu nggak ada, satu ada nyaman kadang, ada nyaman. Makanya para habaib, amir tuan-tuan guru, aset negara wajib perlu dijaga. Seorang presiden, seorang wakil presiden, panglima, kapolri, semuanya pengusaha, menteri-menteri, nggak mungkin beliau bisa kepilih duduk di kursi yang masya Allah kalau nggak didoain amir para habaib, amir tuan-tuan guru. Bujur. Apalagi alhamdulillah ya, guru kita nih, guru Ansar dari Berabai, jauh-jauh, Buya Syifa, atau enggak dari beliau, enggak ada yang Habib. Maaf, siapa yang kita mau andalin? Kita mau mimpi ketemu Rasulullah, sila beliau. Makanya jangan ingken-ingken. Kenapa tadi ada telur sebelum sampean tukar 5.000, juriatnya Rasul kasih 400.000. Kenapa? Wajib juriat Rasul yang jadi pemimpin. Tuan guru habis Al-Quran, juriat nggak hafal Al-Quran. Tuan guru hafal ribuan hadis, juriat nggak hafal.
tuan guru bisa pimpin baca maulud. Julian nggak pernah saya lihat baca maulud. Maaf, ada apa? Julian Rasulullah, maaf, di darah kanjeng Nabi besar Muhammad. Beliau bukan nggak mau, beliau kasih promosi pian tumul. Beliau bukan nggak mau baca maulud. Di darah beliau, darah kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Jangan bangga sampean baca maulud, jangan jadi kebanggaan sampean bisa pimpin tahlil, jangan jadi kebanggaan sampean punya alpat, punya toko, jangan untuk kebanggaan. Maaf, yang mesti sampean patuhi, ngaran-ngaran sampean dikenal, aneh datuk-datuk curian-curiannya Rasulullah SAW. Kalau sampean bangga jadi konco setan rahmatullah, aneh bisa baca maulud, ini enggak, aneh bisa beli mobil, dia enggak. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? Makanya minta maaf, ini masjid penuh, ini bulan Rajab, bulannya Allah. Kita banyak dosa kadang, sangat banyak. Ususan Habib banyak. Sebelum Habib kemari, Habib ketemu imam besar Habibana Muhammad Rizik bin Syihab. Beliau sehat walafiat. Beliau tambah bercahaya muka. Ulun demi Allah demi Rasul, dengan keadaan ada wudhu, ulun kenapa enggak kuat berdiri? Kada kuat, karena ulun kisah Rasulullah SAW. Ulun enggak kuat, bukan ulun ulun enggak ada debu kami datunya banget. Ulun lihat Nabi Rizik seorang wali kata Sidin Juriat kata beliau di penjara, beliau salah kada, beliau nggak melawan, beliau duduk, beliau menyambut guru tamu beliau yang habaib tuan guru siapapun. Ulun dari jam 2 siang bisa masuk jam 5 sore, 3 jam ulun mesti sabar. Alhamdulillah, berkat doa pilihan, berkat cinta pilihan Nabi Rasulullah, berkat cinta pilihan Nabi Julian, berkat cinta pilihan sama tuan-tuan guru, ulun bisa menatap Sidin sallallahu alaihi Muhammad. Muka Sidin, mukanya Rasulullah. Akhlak Sidin, akhlak Rasulullah. Tinggal aku Sidin, tinggal aku Habibana Rasulullah. Bohong, kuat kalau dibilang Habib Rizik dijolongin polisinya baik-baik. Bohong kalau Habib Rizik di basement nggak bisa napes, nggak ada udara. Bohong, kuat. Ulun ke basement tempat penjara sini. Di situ seperti pondok pesantren, karena seorang wali di penjara mulia dimulai dengan Allah. Bujur. Kecuali maaf, yang di penjara koruptor, sering makan uang rakyat, nyolong uang rakyat. Bujur. Tapi kalau wali di penjara itu bukan hina. Kalau wali Allah di penjara bukan aib. Bujur. Ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Apakah ini wali kuat dengan dikasih ujian? Sallallahu alaihi wasallam. Ulun bilang sama Habibana Rizik,
Habib, doakan anak ulun tanggal 4 Juni mau nikah sama ponakan pian. Sallallahu alaihi Muhammad. Ulun bilang, Habib Rizik, insya Allah kalau pian sudah bebas, pian yang nikahin. Ulun gak berani sebagai orang tua. Ulun badalin kepada pian Habib Rizik. Habib Rizik bilang apa? Habib Novel, kalau ulun yang ulun lihat beliau adalah wali. Kalau ulun mungkin diperpanjang di sini karena semuanya masih pada baik anak ulun. Sallallahu alaihi Muhammad. Pian jangan pikirin ulun ya Habib Novel. Salam sama orang-orang Kalimantan. Pian masih dakwah, terusin. Salam rindu, salam hormat, salam cinta sama ulun. Doakan ulun. Beliau gak bilang doakan biar ulun bisa keluar segera, tidak. Doakan biar ulun lulus ujian. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya maaf, kalau kita punya guru seorang wali, muridnya akan jadi wali Allah. Makanya ulun minta maaf, ini kesempatan di bulannya Allah, minta ampun terus sama Allah. Banyakin istighfar sama sodako. Kenapa ulun sodako terus? Kenapa ulun sodako terus? Karena ulun gak ngarepin ame makhluk. Minta maaf, ame makhluk ulun gak ngarepin. Ulun sebelum kemari udah digaji Allah. Berapa Umar Habib digaji barusan pagi? 3 juta Habib dibagi gaji. Bukan ame panitia. Ulun udah bacaan 2 tempat ame sekarang. Habib ngarepin amplop. Innalillahi. Kalau Habib ngarepin amplop, demi Allah, demi Rasulullah, Habib cuma ngarepin redoknya Datuk. Ulun minta redoknya Datuk. Kalau udah Datuk ulun redok, ulun mau minta apa? Isi bumi ini dikasih dulu. Demi Allah, demi Rasul, ulun gak minta redoknya pian. Ulun minta redoknya Datuk. Makanya beruntung pian. Pian masih bisa menatap juriat-juriatnya Rasulullah. Apalagi juriat-juriatnya Rasulullah yang gak mempan disokok uang-uang haram. Yang juriat-juriat Rasul gak ngarepin makhluk-makhluk. Yang juriat-juriatnya Rasul gak bersandar ame haji-haji pengusaha. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya alhamdulillah pian punya guru yang muncul, ini murid kesayangan Abah Jani bin Abdul Qadir. Beliau gak bilang, saya murid kesayangan Gus Kopur. Tidak, demi Allah dan Rasul. Sekarang banyak murid-murid palsu bersandar sama Gus Kopur. Muncul, enggak itu pengusaha. Beliau kepengen maju usahanya, gila dunia. Bujur-bujur di atas namakan Abah Gus Kopur. Innalillahi. Gimana caranya? Bujur ke bujur. Makanya Abah Gus Kopur sayang sama Allah. Sekarang Abah Gus Kopur jadi ajudannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ulun aja sampai sekarang kepengen jadi ajudannya Rasulullah, belum diterima, belum di ACC tanda tangan. Ulun ngiri kebaikannya seperti Abah Gus. Ulun ngiri seperti Kaiulun, Abah Ulun, orang-orang soleh yang hidup. Ulun mau nanya biar Abah Gus Kopur wali biasa apa kutub? Biasa apa kutub? Ulun menanya, ini dua ekor, ini murid Abah Guru apa? Bukan. Murid kesayangan. Ulun udah tahu dengan
kalau ulun ingkar, kalau ulun berbohong. Ulun baru kenal pian 2 kali. Kemarin di acara Sidin Buya Bujur baru. Ini ulun kagak tahu. Ulun gak pernah minta nomor telepon pian. Ulun bilang apa? Guru Arsad, pian gak usah telepon ulun. Ulun gak perlu telepon pian. Pian gak pernah perlu telepon ulun. Jangan. Ya, iya. Kalau pian cinta Rasul, nanti kita ada di samping. Cinta Rasul gak? Cinta Rasul. Cinta Rasul. Ulun sampai sekarang pernah minta nomor telepon pian Bu. Tidak, telepon di kalbu, di hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makanya wali-wali orang soleh teleponnya main hati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini orang 2 guru kita, jangan ditanya lagi berapa kali mimpi ketemu guru Skompul, jangan ditanya. Makanya minta maaf, sampian beruntung, doakan. Biasanya maaf, dulu bukan takut-takutin. Kalau murid kesayangan terus Skompul, umurnya nggak panjang. Demi Allah, guru Zudi baik sama Habib. Apa guru Zudi buat baik banget ya, dan cinta banget sama Juliet. Tiap hal abang Skompul sama ulun jadi panitia. Ame Juliet gak ada ikan. Kalau Sidin mau ngajar buka kitab, ada ulun di sampingnya. Ulun gak, Sidin gak berani buka kitab. Kisah dulu kerahmat rumah batang yang kayak ulun. Murid-muridnya Sidin diajarin suruh ke kerahmat rumah batang, karena beliau amanat dari Abah Guru Skompul. Waktu anak ulun garing, Sidin kasih VIP rumah sakit. Sidin yang bayarin, tapi Sidin bilang, "Ame dokter, jangan kasih tahu, ulun yang bayarin." Tapi Juliet kasar, jajak, maju, tahu sampai ke rumah orang tuanya. Makanya Sidin manja sama Habib, jangan bingung. Beliau meninggal di Jakarta. Beliau Habib yang mandiin terakhir. Habib yang jadi imam nyolatin beliau terakhir. Sementara di dunia Habib yang bawa ke kargo langsung Jakarta, Banjarmasin. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya wali itu doakan biar Sidin guru kita panjang umur. Amin. Lihat guru Judi umurnya nggak panjang, doakan biar panjang. Amin. Karena kenapa? Kita masih butuh beliau. Kita masih sangat butuh. Kita sangat masih butuh sama beliau. Lihat kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang begitu sayang mimpian. Sholat tadinya berapa kali? 50, diskon sampai 5. Tahu kadarnya. Makanya Rasulullah kira-kira 3 kali, ummati, tahu kadarnya. Bujur, sholat jangan ditinggal. Minta maaf, minta redo. Sholat jangan ditinggal. Al-Quran jangan ditinggal, jangan gak dibaca. Sodako jangan ditinggal. Kerjain tiap hari, karena sampai tiap hari makan nasi bukan batu. Kok tiap hari Adit ngajarin gitu terus? Karena makanan pokok kita nasi, makanan pokok kita kan? Makanan pokok, sholat pokok. Bukan nanti yang ditanya mana masker pian. Bujur, malaikat nggak pakai masker, pakai nggak? Ada, dia pernah ngeliat malaikat? Kan
Yang ditanya man robuka, man isbuka, man nabika, bukan man masbuka. Jujur. Makanya minta maaf. Sekarang lihat, kita doakan biar pemimpin-pemimpin kita biar dapat hidayah. Yang gak masuk akalnya sekarang penyakit kok bisa nurut sama manusia. Yang gak masuk akal lagi, dia mau bulan puasa kok COVID-nya deman banget sama orang Islam. Imlek ada, Natal ada, kok demen banget guru. Karena orang Islam bungas-bungas, cantik-cantik, bujur, kaya-kaya, bujur. Kok penyakit bisa diatur? Termon, kipas angin bisa diatur, bujur. Makanya sampai minta maaf, takut sama penyakit, apa takut? Bala aja dari Allah. Bala. Makanya jangan macam-macam nih. Ini air nih gimana caranya? Air bikinin sahabat. Kita terbuat dari air mani orang tua. Bujur. Kita keluar. Karena kenapa? Disitulah Allah punya rahasia. Makanya ulun pesan, ini beruntung acara Isra Mi'raj. Sekalian orang bersyukur, penuhi masjid, penuhi magar, penuhi majlis salim. Doakan Habib. Habib habis acara langsung ke Banjar karena besok ada acara lagi. Ya, Habib sebulan di Kalimantan, tanggal 4 Maret insya Allah ya ke Hadramut. Doakan. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita dengerin manakib abah guru yang disampaikan oleh guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sama-sama kita muliakan durian Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama-sama kita muliakan para tuan guru, wabil khusus Abuya Syifa, tuan guru kita yang sama-sama hadir bersama-sama kita. Para tokoh, para sesepuh yang hadir bersama-sama kita, insya Allah kita yang berhadir bersama mereka akan dapat humul qaum la yashqa jalisuhum. Mereka adalah serombongan yang tidak akan rugi orang yang bergabung dengan mereka. Apalagi muminnya, keadaannya bulan Rajab, sekaligus dua peringatan yang kita ingat. Mi'raj yang pernah terjadi 1445 tahun yang silam, dan haulnya yang mulia abah kita, guru
Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari yang langsung dimursidi oleh Syekh Salman Al-Madani. Syekh Salman Al-Madani langsung dimursidi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung dibimbing oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali langsung dibimbing oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya insya Allah orang yang hadir di majlis ini, begitu dia meninggalkan majlis ini, dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu sudah kita siapa yang mulia Guru Zaini? Beliau bahasa guru ulun, guru muas, seumur dengan abah Guru Zaini. Kata guru muas, Guru Zaini itu bahasanya bacari cangkal warisan banyak, sama dengannya sugih dan sugih. Bacari rajin, warisan banyak, sama dengannya sugih dan sugih. Lihat Muhammad Zaini, Abah Sidin Abdul Ghani, tuan guru. Kuitan Abdul Ghani Abdul Manaf, tuan guru. Abdul Manaf Abah Muhammad Samman, tuan guru. Muhammad Samman Kuitan Muhammad Sa'ad, tuan guru. Muhammad Sa'ad Kuitan Abdullah, tuan guru. Abdullah Kuitan Muhammad Khalid, tuan guru. Muhammad Khalid Bakuitan Khalifah Hasanuddin, makin tuan guru Khalifah Hasanuddin Bakuitan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menjadi Khalifah mutlak ranking 1 dari sekian juta muridnya Syekh Salman Datuk Pelambayan. Makanya ketika datang sesudah mengaji 35 tahun di Timur Tengah sana, di sumber aslinya, di bawah Ka'bah, di depan makamnya Rasul, pulik ke kerajaan Banjar. Ketika Raja Banjar yang ke-15 yang bergelar Sultan Tahlilillah II diminta untuk membujurakan tata cara beribadahnya rakyat kerajaan Banjar, etikat rakyat kerajaan Banjar. Bikin kitab Sabilal Muqtadin, 2 jari tabalnya Datuk itu mengarang dalam kurun waktu cuman 3 bulan. Gini, Sabilal, siapa yang tidak kenal? Itu ngarangnya cuma 3 bulan. Pajak lampu yang di atasnya menyala, habis tinta telunjuknya dituliskan mengeluarkan tulisan, ngantuk matanya, tangannya mengarang sendiri. Ini Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menjadi datuknya Guru Zaini bin Abdul Ghani. Muhammad Zaini Bakuitan Abdul Ghani, Abdul Ghani Bakuitan Abdul Manaf, Abdul Manaf Bakuitan Muhammad Samman, Muhammad Samman Bakuitan Muhammad Sa'ad, Bakuitan Abdullah, Bakuitan Muhammad Khalid, Bakuitan Khalifah Hasanuddin, Bakuitan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semuanya
pemimpin-pemimpin umat. Jujur, kerajaan Banjar ini memeluk Islam ketika Raja Banjar yang ke-7 yang bergelar Pangeran Suryangsah, makamnya itu di Kuil di Banjarmasin. Perantaraan seorang ulama besar Khatib Daya. Tetapi ingat, pada tahun abad ke-14 Masehi, Raja Banjar yang ke-7, tetapi Islam di kerajaan Banjar belum sempurna kecuali setelah pulangnya Muhammad Arsyad Al-Banjari ke kerajaan Banjar, baru orang kerajaan Banjar benar-benar kenal apa itu Islam. Bahkan dalam catatan, semua provinsi yang ada di Indonesia, semua provinsi yang ada di Indonesia, semuanya ada duriatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Supaya kita tahu, terlahir yang mulia Guru Zaini bin Abdul Ghani pada malam Arba tahun 1942 Masehi. Dari malam pertama sampai ke 40 hari, siang dan malam tidak ada makan apa-apa, tidak ada minum apa-apa, kecuali mengisap air liur Tuan Guru Waliullah Syekh Abdurrahman yang digelar dengan Guru Abdul. Ulang-ulangannya 40 hari 40 malam yang mulia Guru Zaini tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa, yang dimakan, yang diminum mengisap air liur Tuan Guru Abdul. Ini mengingatkan kita kepada perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mempengaruhi dalam hidup manusia itu ada 4. 1. Ukhuwah darah. 2. Ukhuwah pergaulan. 3. Makanan. 4. Syekh paguluan. Faktor darah ini berpengaruh, faktor pergaulan ini berpengaruh, makanya hati-hati. Yang ketiga, faktor makanan berpengaruh, perhatian benar-benar. Tetapi kata Habib Abdullah Al-Haddad, apa boleh buat? Memang kalau sudah takdir Allah kita terlahir dari darah kurang baik, pergaulan sebelumnya kurang baik, makanan kita kurang baik, tapi kalau kita dapat guru yang membimbing kita, insya Allah kita akan menghembuskan nafas yang terakhir dengan iman. Insya Allah kita akan mendapatkan makrifat sempurna ketika hidup. Insya Allah minim sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad, disenyumi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, hidup jangan kada punya guru. Ingat lagi dengan kata-kata Rabi'atul Adawiyah, salah seorang wali Allah di Basrah sana dulunya. Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau diamnya di mana? Dalam gua. Tidak punya lampu. Dari luar orang bawa lampu, cahaya lampu masuk ke dalam tangan. Kesempatan itu dipergunakan untuk menjahit kainnya yang rapi. Jahit. Karena apa? Lampu dari luar, orang bawa lampu. Selesai, Allahu Akbar. Kenapa hati tidak bisa huzur dengan Allah? Beliau teliti apa sebabnya. Yang sebelumnya Allahu Akbar, indahnya,
gairah di dalam ibadah, gairah dalam berzikir, gairah dalam bersalawat, karena merasa berada dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, disertai dengan goyangan. Tapi ketika itu kenapa tidak ada gairah lagi ketika Allah teringat kepada beliau? Berarti aku tadi mencuri cahaya dengan tidak sengaja. Dirabitnya kainnya, dirabitnya. Setelah dirabitnya, dijahitnya dengan tak punya lampu pengadap. Kemudian dia Allahu Akbar. Indahnya beribadah perasaan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hamba Allah, ingat umatnya Nabi Muhammad, jangan main-main dengan makanan yang tidak halal, jangan main-main dengan pakaian yang tidak halal, jangan main-main dengan duit yang tidak halal. Ini akan berakibat fatal. Inilah yang ditunjukkan Abah Guru Zaini bin Abdul Ghani. Padahal sini apa salahnya kalau makan son itu kan sekarang macam-macam. Son pisang, kalau dulu kan pisang bebenang, sekarang bikin son. Sekarang lagi ada lagi son apa? Garas merah, ya kan? Ya laku. Apa salahnya? Beliau contohkan kepada kita. Artinya apa? Anak yang baru lahir jangan main-main dengan makanan. Ibu-ibu, kalau ngaku umatnya Nabi Muhammad, kalau ngaku punya guru, kalau ngaku takdim kepada para durian, kepada para habaib, awas titisan-titisan susu yang dikeluarkan dari pian-pian itu yang akan disusukan kepada anak-anaknya, apakah hasil pancaranan halal atau tidak dari bapaknya. Ini akan berpengaruh dalam hidup. Ini yang dicontohkan Abah Guru Zaini. Makanya umur 7 tahun beliau sudah menghatamkan Quran. Habis Quran 7 tahun. Tidak cukup itu saja. 9 tahun beliau sudah menghafal tafsir Jalalain. Dalam usia 20 tahun beliau sudah mengajar, tapi beliau rasakan hati masih gersang. Ini yang menjadikan guru yang mulia Guru Zaini berkeluh kesah kepada Mamarina beliau sendiri, Guru Saman Mulia. Ketahuilah, Guru Saman Mulia atau yang dikenal dengan Guru Karatun atau yang dikenal dengan Guru Bujang, yang nasihat-nasihat beliau luar biasa, dengan Saroni Abdan Bangil. Ini di tanah suci sana, di Timur Tengah, di Makkah sana, digelar oleh dua orang ini, digelar oleh gurunya Syekh Saifullah Turki, 2 permata banjar. Supaya kita tahu kita ini punya, Kalimantan Selatan ini punya Guru Saman, julaknya Guru Zaini. Siapa dia? Permata banjar. Siapa yang memberikan gelar itu? Gurunya di sana, Syekh Saifullah Turki. Bahkan kalau di Makkah itu ada dulu, sekarang tinggal kanan ambil yang namanya juga Datu Pelampaian. Datu Pelampaian di Jabal Dinding. Sekarang Jabal Dinding tinggal jadi kenangan. Disitulah Datu Pelampaian mungkin ketika ngaji 30 tahun di depan. Disitulah Guru Saman yang mulia mungkin ketika ngaji di tanah suci Mekah. Disitulah Saroni Abdan mungkin ketika ngaji di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, Haji Ansar juga pernah ngaji di tempat situ, di bagian tanahnya. Mobilnya sudah rusak dulunya.
dilapor Jula mengapa Zaini nyawa mengapa ulun ini sudah hafiz Quran, ulun sudah hafiz tafsir Jalalain, ulun sudah lancar baca kitab, ulun sudah tamat Darussalam, tapi hati ini Julangkai belum merasa tenang. Kenapa? Ulun ini belum punya guru pembimbing khusus. Apa yang dikatakan Guru Saman? Kata Guru Saman, Zaini guru pembimbing khusus ini pakarnya itu di Surabaya, di Bangil. Siapa? Syekh Saroli Abdan Bangil. Berangkat ke Surabaya. Sampai di Surabaya, Guru Saman mengatakan, Saroli Abdan Bangil ini Guru Zaini hendak punya guru mursyid. Apa kata Saroli Abdan Bangil? Di Jawa ini pakarnya dua. Yang satu sudah meninggal seorang Habib, yang satu masih hidup. Di mana? Ini di malam kita datang ke sana. Kiai Hamid Pasuruan. Berangkat dari Bangil kurang lebih 3 jam ke Pasuruan malam. Jam 2 malam datang ke sana. Benar Ki Hamid guru mursyid. Belum Guru Zaini mengatuk pintunya, belum Saroli Abdan mengatuk pintunya, belum Saman Mulia mengatuk pintunya, Kiai Hamid Pasuruan sudah membuka pintunya. Apa yang katakan Habib tadi? Ini nanti ini. Makanya kalau kita sembahyang, kita tutup dada kita sebelah kiri dengan asma Allah. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, berkat asmamu jaga akan hati ulun ini daripada gangguan iblis dan syaitan. Kemudian 4 orang, Guru Zaini yang mulia, Guru Saman yang mulia, Saroli Abdan yang mulia, Kiai Hamid duduk tidak ada sepatah kata jua pun di mulut, semuanya menunduk. Sajam kemudian Kiai Hamid berkata, musyawarah selesai. Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Dari jam 2 sampai jam 3 musyawarah cuman hanya di hati. Selesai. Pulang ke Bangil persis subuh. Setelah selesai sembahyang subuh, Saroli Abdan Bangil berkata, Zaini isyarat Kiai Hamid Pasuruan undak yang menjadi mursyid nyawa. 40 hari di Bangil. Diberikan amalan tarekat 40 macam tarekat. Nah, makanya nyatakan benar, setiap kita ini wajib punya amalan tarekat 1 bareng. Kenapa? Karena tarekat itu tujuannya membersihkan hati. Wasitahnya membersihkan hati wajib, wasitahnya amalan tarekat harus yang silsilahnya langsung bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tahun 90 di Pakuruan dulu nomor kisah waktu belajaran. Siapa? Almarhum Syekh Sufyan, anak oleh almarhum Tuan Guru Salman Jalil, yang makamnya Guru Zaini. Guru Salman Mulia, Salman Jalil kan di sekumpul itu. Nah, si Guru Sufyan itu Pak Guru Pulung. Beliau cerita kepada Allah, di mana ceritanya? Ini juga ada tuh pelanggayan di Mekah. Waktu itu cerita. Apa kata Guru Sufyan? Unda yang membawa Guru Zaini di Mekah tahun 70.
berhaji dan ziarah ke Madinah. Aku yang membawa, kata beliau. Begitu sampai ke Mekah, maka kamurus kita kepemimpinan khusus dari Saroni Akhdar dipindah kepada Sayyid Amin Qutbi Makkah. Makanya ada itu syairnya, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidina Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi, Sayyidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi. Itu Sayyidi Muhammad Amin Qutbi itu bukan ngaran Nabi Muhammad, bukan. Itu mursyidnya Tuan Guru Zaini di Makkah. Oleh Syekh Amin Qutbi secara rohaniah dipindah ke mursidan Guru Zaini kepada datu beliau sendiri, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oleh Syekh Muhammad Arsyad dipindah kepada Sayyidil Wujud Maulana wa syafi'una wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan orang punya guru mursyid, dibawa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebuah pertanyaan, kita yang kada punya guru pembimbing khusus, maka hendak juga dapat makrifat sempurna ketika hidup di dunia, hendak juga beribadah rajin, hendak juga rindu kepada Nabi, hendak juga rindu kepada Allah, gairah beribadah. Jangan sakit. Ada pemungkas yang kedua bagi kita. Apa dia? Disebutkan pada rawi yang ketiga, ditulis oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa bacaannya? Siapa yang hafal? Salatan tasilu biha ruhul musalli alaihi bi, salatan tasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Bujur-bujur bersalawat. Salatan isi masdar lil mubalaghah. Bujur-bujur bersalawat yang tasilu, yang selalu berhubung dengan ilmu dari takarrur wal istiqrar, berhubung terus-terusan. Rohul musalli, roh nang bersalawat didik dengan Nabi Muhammad dalam perkasa. Makanya ketika kita bersalawatan, baik seorangan atau berjamaah, ketika itu kita ini lipik tulisannya, bacaannya tulisannya lipik, dibaca live, siaran langsung kepada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersalawat, langsung kita berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang yang banyak bersalawat, sebagaimana Guru Zaini bin Abdul Ghani, beliau yang menghidupkan Maulid Habsyi, Dibai, Dalail Khairat, Maulid Adab, dan salawat yang lain, insyaallah langsung akan dimursidi, dibimbing langsung oleh Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah harapan kita. Ini harapan kita. Kita dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minim pada ketika kita sedang mau menghembuskan nafas yang terakhir, datang Nabi dengan senyumannya membimbing kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut kita bergerak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dakhalal jannah, sukses. Itu kan orang sukses. Orang sukses itu orang yang kaya raya, bukan orang yang jabatan tinggi, bukan orang yang bonusnya luar biasa. Orang sukses, orang yang hidup di dunia, dosanya diampuni Allah ketika menghembuskan nafas yang terakhir bersabda kalimat la ilaha. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita.
dosa-dosa guru dan orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jadikan guru-guru kami menjadi guru kami dunia akhirat. Orang tua kami menjadi orang tua kami dunia akhirat. Anak dan istri kami menjadi anak dan istri kami dunia akhirat. Keluarga kami menjadi keluarga kami dunia akhirat. Jiran kami menjadi jiran kami dunia akhirat. Ya Allah ya Mu'min, kuatkan dan tetapkan iman kami di akhir hayat kami. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami dalam surgamu tanpa hisab, diimami Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah beliau untuk memandang indahnya zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan